bawah gitu. Terus? Yang itu aja pokoknya pekerjaan karyawan ada perubahan gitu aja. Menurut Ibu sekarang udah ada perubahan sekarang ya? Ada. Nah, kira-kira dengan yang ada sekarang ini Ibu ada punya harapan apa yang lebih bagus ke depannya? Kedepannya untuk Inti lebih maju lagi. Iya, lebih maju lagi. Lebih maju. Terus karyawannya karena ada Inti ada motivasi untuk segala untuk memajukan Inti yang lebih baik lagi gitu. Karena ada perubahan untuk karyawan ada semangat gitu. Kalau dari sisi kekompakan kerja antar karyawan, menurut Ibu perlu masukan nggak itu? Kompak. Ya, mungkin dari unit A, unit B, unit C gitu. Oh, sekarang begini ya. Kira-kira menurut pandangan Ibu gimana? Apa perlu nggak ini? Iya sih perlu, kekompakan harus. Cuma kalau untuk sekarang karena kita baru reorganisasi jadi belum terasa mungkinnya karena masih awal gitu. Kalau untuk ke depan ya mungkin gitu karena ini kan masih baru ya. Kita kan dari tadinya divisi ini sekarang banyak perubahan jadi di merge gitu ya, disatuin gitu ya. Disatuin gitu jadi mungkin baru belum seberapa lah mungkin nantinya ada perubahan. Oke lah, masukan yang paling konkret buat direksi sekarang apa menurut Ibu? Yang paling katakanlah lah bahasa ini aja, bahasa yang biasa-biasa aja. Kira-kira apa yang menurut Ibu harus ini loh, bagusnya begini misalkan. Apa tuh menurut Ibu? Apa tuh ya yang untuk direksi sekarang? Atau tidak ada masukan? Tidak ada masukan. Tidak ada masukan soal untuk sekarang untuk saya ada perubahan untuk perbaikan gitu aja. Mungkin nantinya direksi menciptakan lagi yang lebih bagus. Ya Anita ya. Kamu tahu nggak apa itu PT Inti? PT Inti perusahaan. Apa itu? Perusahaan yang membuat telepon gitu ya. Iya. PT Inti itu terkenal nggak? Terkenal. Iya. Kenal ya? Iya. Gitu. Kamu pengen nggak kerja di PT Inti nanti? Pengen. Pengen ya? Pengen. Oke, makasih ya. Iya. Terima kasih. Siap. Mulai. Menurut Pak Agus saat ini PT Inti gimana Pak? Saat ini sebetulnya overall sudah oke. Cuman sana sini pasti perlu pembedahan lah. Kalau kita bedah rumah kan nggak bisa sekali kadang-kadang. Kalau rumah yang sudah existing kan bedahnya nggak bisa sekali. Bisa harus 2 kali, 3 kali sampai ketemu rumah yang menurut kita terbaik. Saat ini masih belum optimal ya pembedahan? Optimal, ukuran optimalnya dulu. Gitu ya. Ukurannya apa? Setelah ukurannya ketemu, baru kita bisa katakan ini optimal, sudah optimal. Baru berikutnya pembenahan kedua. Berikutnya pembenahan ketiga. Kalau secara sekilas yang paling mendesak untuk dibenahi apa nih Pak Gus? Kalau sekarang sih kelihatannya ya lihat dari inilah pencapaian aja. Kalau pencapaian dari sisi kontrak murah itu aja buat existing ya. Kalau dari sisi penjualan sudah hampir sama dengan tahun lalu. Jadi yang memang harus dibenahin adalah di marketing. Gitu. Tidak harus bajunya harus seperti apa, yang penting tujuannya. Perkara cara mencapainya ya serahkan masing-masing. Satu terakhir ya. Kalau menurut pandangan Pak Agus, kita ini semua apakah masih punya komitmen dan spirit nggak? Orang hidup harus punya spirit. Nggak mungkin dimanapun itu tetap harus punya spirit. Tapi Tuhan menetapkan kita di sini kan tentu dengan ada grand skenario dari atas kan. Kalau grand skenario dari atas kita nggak di sini, ya kita tentu sudah keluar dari sini. Tapi karena grand skenario dari atas itu kita masih di sini, ya otomatis kita harus siapin bukan cuman spirit. Kalau menurut saya spirit kan cuman semangat ya, tapi mental dan fisik juga harus. Nah, spirit itu cuman latar belakang kita supaya dapatin semangat sama dapatin fisik yang bagus, mental yang bagus. Artinya mental itu gini, kalau tender gagal, ya besok coba lagi yang besar lagi. Maksud saya orang-orang kita masih oke lah ya Pak ya, cara segitu. Orang-orang kita oke. Tapi
ada memang ya, kalau kita lihat dari histori memang dari inti kan belum ada yang pernah jadi dirut kan. Nah, itu kan suatu poin yang mestinya ke depan itu harus ada kesempatan. Kalau nggak dikasih kesempatan, ya masa uang negara ini aja bisa setiap orang punya hak yang sama untuk bisa jadi presiden di negara kok. Masa di skup BUMN yang PT Inti aja nggak bisa gitu. Oke, sip kalau gitu. Ini Bapak kan mantan karyawan Inti. Nah, sejauh ini Bapak sekarang memandang Inti bagaimana, Pak? Ya, saya lihat PT Inti sih ya, kalau yang kemarin-kemarin kan belum ada peningkatan yang signifikan lah gitu ya, belum ada kemajuan yang begitu untuk karyawan, yang biasa-biasa aja kelihatannya kemarin-kemarin. Yang sekarang ya baru beberapa bulan ya, udah ya kelihatannya. Kalau pertama-tamanya ya mungkin ya kelihatannya ada kemajuan, kelihatannya baru masuk gitu, mungkin ada beberapa perubahan untuk ya karyawan gitu, tapi nggak tahu kalau sekarangnya proyeknya. Harapan Pak Wahab nih Pak terakhir Pak kepada PT Inti apa Pak? Ya, saya berharap lah PT Inti seperti yang dulu lagi, balik lagi lah seperti dulu, ada andalannya gitu ya. Kita sekarang kan andalannya sekarang kan belum tentu apa, belum tentu gimana gitu, belum ada jurusannya. Tapi kalau ada satu produk mungkin yang bisa diandalkan untuk beberapa keturunan kita, ya kelihatannya ya bisa seperti perusahaan lain, masa perusahaan-perusahaan dari negara-negara dulu yang nggak begitu maju sekarang dia jadi bos kita. Betul, baik Pak Wahab, menarik sekali Pak. Regenerasi. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang degeneratif. Kalau penyakit degeneratif itu tidak bisa hanya 1-2 hari atau 3 hari, bulanan dan terus. Nah ini dari PT Inti tidak menyadari bahwa pegawai sudah tua itu mengakibatkan banyak sekali pengobatan yang lama. Nah kita diberi uangnya itu selalu harus negosiasi yang lama. Ya, itu yang jadi masalah. Ya. Negosiasi lama karena dianggapnya dulu juga bisa sekian, tapi makin lama kan makin. Padahal umur tambah terus ya. Terus yang selain itu, kalau mereka dirawat juga biayanya lebih mahal. Ya, jadi harapannya itu sebetulnya kalau bisa data kepada kita itu soal tenaga itu harus jelas. Umur sekarang berapa, nanti kita bisa memberikan penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dan sebagainya. Nah ini kita tidak mendapat biaya untuk pencegahan. Semuanya kuratif. Padahal untuk suatu perusahaan harusnya disiapkan preventif. Di mana preventif itu untuk imunisasi, diperiksa secara rutin, gitu. Ini kita tidak dapat biaya kan, tapi pegawai dikiranya diberikan kepada kita. Mereka minta, dok, check up. Kalau kita mengatakan check up itu tidak bisa, tapi mereka tetap aja minta. Ya itu jadi harapannya itu sebetulnya kalau bisa ya berdasar permulaan data. Data itu harus up to date. Jangan sampai data yang sudah nikah anaknya, yang sudah kerja anaknya, tapi masih Oh iya, database-nya Bu. masih minta mereka ke sini berobat. Kalau kita tanya, dok, saya minta surat keterangan sehat, keterangan sakit. Kenapa minta keterangan sakit? Saya sudah kerja. Kalau kerja kan sebetulnya tidak boleh. Nah ini, data-data ini tuh tidak pernah kita dapat yang up to date itu. Kadang-kadang pegawainya sudah ganti istrinya, kita nggak tahu. Check up. Dan check up itu, kalau ada hasil check up, kita harus follow up. Jangan hasil check up sudah Simpan ya. follow up-nya supaya Ya, tidak terlalu ya. jauh sakitnya. Itu aja yang penting mas sebetulnya ya. Ya. Jadi kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya penyakit-penyakit yang berat lah, taruhlah kalau misalnya kita udah 7 tahun sebelumnya
kita kan bisa melakukan tindakan preventif yang non medis, misalnya dengan Ya. life changing ya. Dan ini sebetulnya dari pabrik itu sudah ada yang minta, di antaranya untuk pencegahan merokok. Kalau kita kalau bersedia untuk PT Inti memberikan waktu, mereka bisa. Dan kedua, untuk pemeriksaan gula, bangsa negara itu gula darah itu gratis gitu ya, asal ada waktu untuk mereka ikut. Pernah kita mengadakan dulu tidak ada yang ikut atau Selamat siang. Ya. Berbicara masalah SDM ya, sebetulnya SDM itu kalau kita kaji di dalam konteks perusahaan, mari kita lihat dalam balance scorecard bahwa tujuan orang bikin perusahaan itulah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Oke? Yang kontinu dan lain-lain itu bisa didapatkan dari kalau customer kita itu memberikan duit ke kita. Customer kenapa beli barang kita? Karena ada proses bisnis di dalam yang bagus, sehingga value customer itu tercapai. Gimana kita bikin bisnis proses yang bagus? Itu kalau ada SDM berkualitas. Oke? Itu ada sumber daya manusia, sumber daya informasi, dan sumber daya organisasi. Kelihatan di sini adalah kalau kita kaitkan sebab akibat tadi, sesungguhnya leverage utama dari kesuksesan perusahaan adalah dari SDM. SDM membuat proses bisnis yang bagus, proses bisnis yang bagus membuat customer value yang bagus, customer value yang bagus, orang akan beli produk kita dan menghasilkanlah keuangan yang bagus. Ya. Jadi sekali lagi bahwa SDM itu adalah prima causa, penggerak utama. Kalau kita lihat masalah apa itu quality SDM, sederhana dirumuskan, the quality of human resources adalah KSA, knowledge, skill, attitude. Nah, di dalam attitude inilah kita berbicara masalah culture. Di rumus sederhana ya. Q sama dengan K plus S plus A. Nah, Q ini kualitinya, di A ini ada yang namanya attitude dan sebagainya. Ada value, ada belief, dan lain-lain. Akan sangat tidak baguslah kalau kita menambah K saja, knowledge, skill saja, tanpa dibungkus oleh attitude yang bagus. Terus karena itu, persyaratan untuk pintu dunia di dalam bisnis adalah bagaimana kita membentuk culture yang bagus. Jadi K dan S ini harus dibungkus oleh culture yang bagus. Kalau tidak, K yang tinggi, S yang tinggi, itu lari ke arah negatif. Melenceng lah, korupsi lah, menyeleweng lah. Orang pintar makin susah loh dikejar korupsinya. Kan begitu kira-kira ya. Maka dibungkuslah dengan culture yang bagus. Kira-kira demikian artinya. Oke, ada yang urgen Pak dari segi culture Pak untuk saat ini? Ada. Membangun culture itu tidak bisa dengan slogan. Sesungguhnya culture itu adalah sesuatu yang tampak keseharian, perilaku orang, perilaku kelompok. Kenapa seseorang berbikin jujur? Karena ada sesuatu yang dia yakinin. Itu ada dalam dadanya. Namanya belief. Kenapa ada belief? Karena ada value bahwa jujur itulah sesuatu yang saya akan capai. Kenapa dia mengatakan value dia jujur? Karena ada belief, dia yakin bahwa ada Allah. Kan begitu? Jadi ada belief, ada value, ada perilaku yang tampak. Kejujuran orang, dia kerja keras dan lain-lain. Nah sesungguhnya kalau kita membangun ini seolah-olah gunung es di dalam laut, yang kelihatan itu culture, perilaku. Sesungguhnya membangunnya dua ini tadi, values dan belief. Jadi kalau Anda ingin membangun culture, jangan Anda bangun slogan. Oke? Bangunlah yang ini, otomatis dia akan jadi. Saya kasih contoh. Saya pengen anak saya jujur. Nggak bisa saya tiap bangun pagi saya katakan, kamu jujur, kamu jujur, kamu jujur. Nggak bisa. Saya tempelin di meja kerjanya, kamu jujur, nggak bisa. Hanya bisa saya masukkan belief ke dadanya. Kamu orang beragama, orang Allah. Saya masukkan value ke dadanya. Dan saya kasih contoh. Nggak perlu saya ngomong, anak saya pasti jadi orang jujur. Oke. Satu terakhir, Pak Hendra, satu terakhir. Menurut sudut pandang Pak Hendra, dari segi resources, apakah kita masih punya optimisme bahwa belief itu bisa dibangun, Pak?
Why not? Oke. Semua bisa dibangun. Oke. Asalkan kita konsisten dan kita paham. Masalahnya kita sering membangun sesuatu, kita tidak paham apa yang kita bangun. Sehingga begitu kalau kita bikin slogan, kita katakan itu sudah bangunan. Sorry, saya mengkritik Bandung berhibar, tapi hasilnya apa? Sampah di mana-mana. Karena nggak pernah bangun belief dan value masyarakat Bandung. Mungkin di Inti juga begitu. Di kartu nama kita punya macam-macam. Pertanyaannya itu slogan. Anda tidak pernah bangun belief, Anda tidak pernah bangun values. Oke. Oke? Ya, bangunlah itu. Otomatis nanti akan muncul sendiri. Oke. Manajemen baru, gimana menurut Pak Wan PT Inti sekarang? Jawabannya naon itu sendiri. Cuma biar kerja di Inti betah. Dah, begitu. Naon tah harapan-harapan untuk Inti tah supaya makin betah dari tah. Ya intinya supaya belum maju lah. Maju Inti nanya, itu majunya. Sukses. Gitu. Ya. Ayeuna geus maju kan Inti? Oke, cukup. Sip. Untuk manajemen sekarang mungkin untuk operasional baik dalam kota ataupun luar kota untuk saat ini agak sedikit meningkat Pak. Itu terutama untuk luar kota Pak. Luar kota ya? Iya. Kalau dari atas nama pengemudi, harapan-harapan Pak Asep kepada PT Inti bagaimana Pak? Harapan saya untuk PT Inti, mudah-mudahan aja PT Inti lebih baik, lebih maju Pak. Karena dengan kemajuan PT Inti mungkin pekerjaan saya pun akan lebih lama di sini Pak gitu. Iya. Gitu ya. Iya Pak. Oke, kalau interaksi dengan para pegawai atau staf PT Inti baik-baik saja Pak? Alhamdulillah Pak, saat ini baik saja. Mungkin ini apa? Untuk kalau saya karena ini ya IBP apa? Ya salah Afiliasi. satu ya ini apa sih tenan kan di mana-mana. Udah tenan di mana-mana. Jadi kadang-kadang kan di sini ada suka nggak kekontrol juga. Itu karyawan atau tamu. Seperti di lantai 2 kan ada seperti itu ya. Itu masuk apa enggak? Kemudian acara sekarang lantai 1 kan dipakai hajat ya kayak gitu ya. Memang itu pendapat untuk Inti. Tapi kan kadang-kadang itu kan hari Minggu itu suka pakai anak-anak CS juga. Nanti pas hari Seninnya apalagi sekarang PT Inti kan banyak ini apa sering acara yang ngedadak gitu ya. Jadi saran Susi? Sarannya sih kalau memang disewakan tapi nanti harus ada yang betul-betul bertanggung jawab gitu kan, bukan berarti si CS ini sendiri kan masih ada pengelola gedung itu. Oke, terus untuk karyawan Inti kira-kira bagaimana? Bagusnya gimana? Kalau karyawan Inti kayaknya sekarang kalau dulu yang saya alami nih dari jam kerja mereka udah dulu sih mau keluar masuk Inti kan susah banget maksudnya kalau apa-apa minta izin satpam dulu ya. Kemudian kalau sekarang kayaknya kan jam berapapun karyawan udah keluar masuk gitu kan. Terlalu gampang? Iya. Untuk karyawan ya mungkin seperti itu yang saya lihat. Dulu saya mau izin aja kemana harus tentang kadif ya. Oke, harapan Inti ke depan? Harapan itu ya sukses maju. Oke, terima kasih ya. Nah, gimana Pak betah kerja di Inti teh? Alhamdulillah betah Pak. Udah berapa lama? Sejak pertama ada IBP hampir 10 tahun. 10 tahun. Dari PT Inti apa yang kurang menurut Pak Anas? Saya kira sebenarnya udah cukup. Cuma untuk yang saya rasakan di keamanan ini hanya masalah parkir yang masih belum tepat. Oke. Masalah perparkiran, penempatan mobil, motor masih belum ada. Oke. Menurut saya itu. Tapi Pak Anas masih semangat ya bekerja untuk Inti ya? Siap Sip. bekerja. Katanya sekarang nih berdasarkan pemetaan di Inti ini namanya integritas dan profesionalisme itu krisis. Nah, menurut Pak Kos sendiri integritas di PT Inti gimana Pak? Kalau menurut saya integritas